Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda simak Jatim News Today Update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Sabtu 28 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi seputar update penanganan COVID-19 untuk wilayah seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan seperti biasanya program ini disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Malopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baik sahabat, kita buka informasi pertama dari Sidoarjo. Ada Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta semua kepala daerah menyiapkan pelaksanaan sekolah tatap muka. Selengkapnya Nabila Khansa, silakan. Ya sahabat, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan sudah menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah bisa secepatnya menggelar sekolah tatap muka atau PTM. Ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dengan meminta semua kepala daerah bisa menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PTM, tentunya dengan mengacu pada status zona wilayah, karena hanya wilayah dengan level 1, 2, dan 3 saja yang bisa melakukan sekolah tatap muka. Ini seperti yang dikatakan Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saat ditemui Selasa lalu. Ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2001 bahwa daerah yang masuk kategori level 1, level 2, level 3 itu diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Tentu ada perbedaan antara level 1, level 2, level 3 yang kita masukkan di dalam SOP, dan itu semua sudah kita siapkan. Yang kedua, ada arahan dari Presiden Republik Indonesia bahwa sekolah boleh melakukan pembelajaran tatap muka dengan syarat warga sekolah sudah divaksin. Warga sekolah itu ya gurunya, ya tenaga kependidikannya, ya siswanya. Sementara yang sudah divaksin cukup banyak itu adalah guru dan tenaga kependidikannya, sudah rata-rata di atas 80%. Tetapi yang siswa ini masih relatif kecil, masih berbeda-beda antar kabupaten kota, ada yang sudah 15%, ada yang 10%, ada yang 5%. Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, memberikan arahan bahwa bagi daerah yang masuk level 1, level 2, level 3 dipersilahkan melakukan pembelajaran tatap muka dengan catatan sudah vaksin, minimal vaksin pertama. Seperti yang dikatakan oleh Wahid Wahyudi, menurut Gubernur, sudah tidak perlu lagi kegiatan uji coba PTM karena aturan yang diikuti adalah status level wilayah. Nabila Khansa, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, sahabat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar semua kepala daerah menyiapkan pelaksanaan sekolah tatap muka. Baik, dari Sidoarjo kita bergeser ke Madiun. Ada Amanda dari Suara Madiun dengan informasi Wali Kota tinjau pembangunan sembari bersepeda sekaligus meresmikan lapak UMKM dan salurkan CSR di Kota Madiun. Selengkapnya Amanda, silakan. Giat bersepeda Wali Kota Madiun Maidi kembali mengemuka, seperti kegiatan serupa sebelumnya. Goes pagi tersebut sekaligus untuk meninjau pembangunan, pengembangan ekonomi, hingga kondisi masyarakat. Tak heran giat bagi-bagi sembako dan masker juga mewarnai selama kegiatan pada Jumat 27 Agustus 2021. Giat bersepeda kali ini bersama PT Revindo Inti Selaras Indonesia dan PT Astra Internasional. Selain itu, kegiatan juga diikuti sejumlah kepala OPD. Wali Kota menyebut banyak kegiatan mengemuka selama goes, mulai pengecekan sejumlah lapak UMKM, pengecekan protokol kesehatan di tempat industri, penyerahan CSR, hingga kondisi masyarakat termasuk mereka yang tengah isolasi mandiri. Kondisi serupa juga terlihat di sejumlah lapak UMKM, seperti lapak UMKM Kelun dengan kolam pancingnya yang sudah siap, namun belum dibuka karena masih PPKM level 4. Wali Kota Maidi juga meresmikan lapak UMKM Tawangrejo dan Sukosari. Keduanya baru diresmikan karena menunggu pembangunan tahap kedua rampung. Sarpras lapak makin lengkap dengan hadirnya CSR kedua perusahaan, mulai meja kursi hingga lapak kontainer. Artinya semakin menampung banyak pedagang.
Pola tersebut terbukti menggeliatkan perekonomian di Kota Madiun. Tercatat hanya terjadi sekali deflasi pada Juli lalu. Selebihnya, Kota Madiun tercatat mengalami inflasi. Artinya ada pergerakan ekonomi kendati belum maksimal. Hal tersebut penting agar iklim perekonomian di Kota Madiun tetap terjaga kendati dalam masa pandemi COVID-19. Perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap UMKM seperti di video itu dia membuatkan lapak-lapak ini. Saya minta lapak UMKM kita sekian, silahkan aja langsung dibuatkan, diserahkan di sini. Termasuk auto 2000. Auto 2000 jika membantu lapak 10. Jadi diserahkan di sini. Langsung nanti yang jualan ada beberapa UMKM yang tidak punya tempat. Sehingga nanti di Madiun itu tidak boleh UMKM itu atau PKL itu menempati tempat yang terlarang. Tetapi saya melarang, tapi ada solusinya. Tempatnya di sini, tempatnya di sini. Bukan melarang, tapi tidak ada solusinya. Nah inilah dengan COVID ini, CSR semuanya perusahaan itu berjalan. UMKM yang melanggar kita larang, tetapi kita pindahkan tempat dan tempatnya lebih nyaman. Seperti di lapak-lapak ini, kalau dia jualan bisa dilihat, habis itu dikunci, barang di situ tetap ada. Kondisi-kondisi inilah yang pelan-pelan kita tata. Insya Allah dengan nanti COVID selesai, kita Madiun itu lompatan dari segi ekonomi saya yakin pasti terjadi lompatan. Karena sarananya hari ini kita siapkan semuanya. Amanda, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda. Hari ini berbagi kabar, Wali Kota Madiun Maidi tinjau pembangunan sembari bersepeda, sekaligus meresmikan lapak UMKM dan salurkan CSR di Kota Madiun. Kita beralih ke Blitar, sahabat. Untuk selanjutnya ada Afik Rahardian dari Mardika FM. Hari ini berbagi kabar, pemerintah Kota Blitar gelar takor mingguan PPKM level 4 penanganan COVID-19 di Kota Blitar. Selengkapnya Afik Rahardian, silakan. Pemerintah Kota Blitar menggelar rapat koordinasi mingguan pelaksanaan PPKM level 4 sebagai penanggulangan COVID-19 di Kota Blitar. Rapat berlangsung di ruang kerja Wali Kota Blitar, dipimpin Sekretaris Daerah dan diikuti seluruh Kepala OPD melalui Zoom Meeting. Priyo Suhartono, Sekda Kota Blitar, usai rapat menjelaskan, sesuai laporan juru bicara Satgas COVID-19 Kota Blitar, jumlah kumulatif kasus konfirmasi hingga saat ini mencapai 6.573 orang. Wilayah dengan kasus paling banyak berada di Kelurahan Sananwetan dengan 720 kasus, sedangkan terkecil di Kelurahan Rembang dengan 87 kasus. Saat ini Pemkot Blitar bersama Satgas COVID-19 fokus menurunkan level PPKM dengan beberapa indikator pendukung, diantaranya jumlah kasus konfirmasi maupun bor tempat tidur yang masih terisi untuk diturunkan. Kita fokus pada indikator-indikator yang menjadi penentuan level. Jadi penentuan level ini penting. Sementara indikator penentuan zona itu beda dengan penentuan indikator untuk penentuan level. Kalau indikator untuk perawatan, nah ini juga harus di bawah 30 per minggu. Meskipun positivity rate Kota Blitar mencapai 68,90%, namun Priyo menginginkan agar penemuan kasus tetap digencarkan melalui tracing. Sementara itu, Sobat, hingga kini pemerintah Kota Blitar masih menerapkan perpanjangan PPKM level 4 meski status zona COVID-19 berada di warna orange. Afik Rahardian, Mahardika, Kota Blitar. Ya, terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mardika FM. Hari ini berbagi kabar, pemerintah Kota Blitar gelar takor mingguan PPKM level 4 penanganan COVID-19 di Kota Blitar. Baik, sahabat, informasi dari Afik Rahardian tadi sekaligus menjadi informasi terakhir dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi Sabtu 28 Agustus 2021. Kami sampaikan terima kasih pada beberapa LPPL Radio Jawa Timur yang juga menyiarkan secara serentak program ini, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulungagung, Malopati Bojonegoro. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.